A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbal. Amin ya Allah. Oke, kita sekarang lanjutkan kembali pengajian minggu kemarin. Sekarang kita menjelaskan tentang orang-orang yang soleh, ya, yang sempurna. Ternyata mereka itu memiliki 6 perkara. Wa kadzal faqahati fi masalihi dinina wa iradatin bitafaqquhi bil ula fuqahauna qad tabahu fi fiqhihim la ghairu fattabi'a. Oke, kita mungkin sudah tahu ya, dalam fikih itu ada imamnya, itu disebut mazhab ya, mazhab. Orang itu di dalam fikihnya ada yang bermazhab Imam Syafi'i, ada yang bermazhab Imam Malik, ada yang bermazhab Imam Abu Hanifah, ada yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Makanya kalau misalnya sholatnya agak beda-beda, kita jangan terlalu fanatik ya. Kalau beda-beda dalam sholatnya itu kita jangan fanatik. Kenapa? Karena mungkin mereka dalam mengambil imamnya itu berbeda dengan kita. Kalau kita makan Imam Syafi'i ya, kalau di Indonesia itu kebanyakan pengikut Imam Syafi'i. Di Indonesia juga ada yang ikut Imam Malik dalam fikihnya. Tentunya sholatnya mungkin ada bedanya sedikit. Nah, kita jangan fanatik, jangan terlalu fanatik. Harus gini, harus gitu, harus seperti saya, nggak bisa ya. Nah, imam-imam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Sufyan Ats-Tsauri, mereka itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang sempurna. Kenapa? Karena mereka memiliki 6 perkara. Wahya juhdun. Yang pertama, mereka itu juhud. Ya, kenapa sih mereka bisa unggul, bisa mulia? Karena mereka juhud. Juhud itu kebalikannya dari cinta dunia. Berarti tidak cinta dunia. Akan tetapi bukan artinya tidak memiliki dunia atau harta, bukan. Yang keduanya soleh, baik ya. Yang ketiga ibadah, ibadahnya bagus, luar biasa. Yang keempatnya karena mereka memiliki ilmu yang bermanfaat
untuk makhluk. Yang kelimanya, mereka bisa unggul karena mereka memahami ilmu agama tujuannya untuk kemaslahatan makhluk di alam dunia. Jadi tujuan memahami agama bagi mereka tujuannya untuk kemaslahatan makhluk di alam dunia, supaya terus selanjutnya yang keenam, wa iradatun bitafaqquhihim wajh Allah taala. Dan mereka ya tujuan memahami agama ya niatnya adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 6 perkara yang membuat mereka menjadi orang yang mulia. Ya. Contoh Imam Syafi'i ya. Ibadahnya itu sangat luar biasa. Diceritakan bahwa Imam Syafi'i itu membagi malam itu menjadi 3 bagian. Jadi malam itu dibagi 3 bagian. 1/3 untuk ilmu, 1/3 untuk tidur, 1/3-nya untuk ibadah. Ya, berarti kurang lebih ya, kalau ngaji mah belajar mengaji ilmu dari jam 6 habis maghrib lah sampai sekitar jam 10-an. Terus dari jam 10 1/3-nya lagi sampai jam 2 ya. Terus 1/3-nya lagi sampai jam 6 atau jam 5 ya. Nah, itulah Imam Syafi'i. Jadi malam teh dibagi 3 bagian, untuk 1/3 untuk ilmu, 1/3 untuk ibadah, 1/3 lagi untuk tidur ya. Terus diceritakan bahwa Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan beliau itu menghatamkan Al-Quran sampai sittina marrah, sampai 60 kali katanya. Ya. Di dalam bulan Ramadan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Kita mah kadang ya 1 kali hataman juga aduh berat banget gitu. Ini luar biasa Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i berkata, "Masyabi'atu munju sitta asyrata sanah," katanya. "Li'anna syab'a yusqilul badan wa yuqsil qalba wa jala yazil wa yazilul fatonata wa yajlibun naum wa yudaifu sahibahu anil ibadah." Tuh, kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah merasakan kenyang katanya dari sejak 16 tahun. Imam Syafi'i itu tidak pernah merasakan kenyang ya sejak 16 tahun. Dan ya, selama 16 tahun teh
Imam Syafi'i tidak pernah merasakan kenyang. Masya Allah. Kenapa? Li'anna sab'a yuskilul badan, katanya. Kata Imam Syafi'i, karena kenyang itu memberatkan badan dan mengeraskan hati, juga menghilangkan kecerdasan dan menarik untuk tidur, juga melemahkan diri kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah efek dari perut yang kenyang, ya. Dari perut naik ke matanya. Perutnya kenyang, matanya jadi ngantuk. Makanya pantas kalau kiai-kiai ya dulunya ketika jadi santri badannya tuh kurus-kurus gitunya. Ya kalau setelah jadi kiai mah kadang ada yang masih kurus, ada yang badannya bertambah besar gitu. Tapi lihat ketika jadi santrinya gitu, foto-fotonya kita lihat, ya biasanya itu orang-orang yang jadi kiai itu ketika jadi santrinya apa? Badan-badannya kurus gitu. Ya, bukan karena emang tidak ada makanan, bukan. Karena supaya tidak ngantuk. Ya, matanya itu digunakan untuk belajar mutolaah kitab gitu. Sekarang kalau kita belajar, guru lagi nerangkan misalnya, kitanya tidur, nah, dapat ilmu nggak itu? Tidak dapat ilmu ya. Tapi walaupun tidak dapat ilmu ya tetap dapat ganjaran ngajinya, menghadiri pengajian. Nah gitu ya. Wasu'ila Syafi'i radhiyallahu anhu an mas'alatin fasakata faqila lahu ala tajib rahimahullah faqala hatta ra'al fadla fi sukuti aw fi jawabi annahu kana la yatakallamu wa la yaskutu illa linailil fadli wa talabi sawab. Imam Syafi'i pernah ditanya masalahnya sama seseorang, kemudian Imam Syafi'i diam saja, diam minta dijawab ya. Misalnya apa? Saya mau bertanya hukum ini teh apa, halal apa haram, apa syubhat gitu, apa makruh misalnya gitu ya. Imam Syafi'i diam. Nah diamnya itu karena dia memikirkan apa, lebih baik dijawab apa lebih baik diam gitu. Terkadang orang yang nanya itu bukan terkadang orang yang nanya itu terkadang bukan ingin tahu, bukan, kadang ingin menguji ini pinter tuh ustadznya gitu. Tah eta mah moal barokah nu kitu mah. Ilmu na moal barokah. Tapi kalau nanyanya emang benar-benar pengen tahu, nah itu insya Allah barokahnya. Kadang ada yang nanya seperti itu. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya diam dulu ini teh. Ya. Teh lebih baik dijawab apa diam aja nih gitu. Kalau kita nanya boleh, kita udah tahu nih. Terus ditanyakan kepada ustadz. Itu boleh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahu kepada jamaah yang lainnya gitu. Boleh itu. Ya.
Nah, adapun juhudnya Imam Syafi'i, juhud tidak cinta dunia, Imam Syafi'i pernah berkata, "Manidda'a annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbihi faqad kadzdzaba." Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengaku dirinya sudah berhasil mengumpulkan antara cinta dunia dan cinta kepada pencipta dunia di dalam hatinya, maka dia sungguh telah berdusta, katanya gitu. Ya. Tidak bisa kita cinta dunia dan cinta kepada Allah itu menyatu, tidak bisa. Ya. Sebutnya hubud dun, ya. Hubud dun, ya. Tidak bisa menyatu. Orang yang berjalan ke barat pasti menjauhi timur. Orang yang berjalan ke timur pasti menjauhi barat. Gitu. Nah, itu Imam Syafi'i. Makanya ya, Imam Syafi'i ini mewakili imam-imam yang lain. Jadi mereka kenapa unggul? Kenapa mereka terkenal kesolehannya, ya keilmuannya sampai sekarang, bahkan kita pun mengikuti mereka, ya karena mereka itu tadi, ya mempunyai 6 perkara yang tadi sudah dijelaskan. Ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafatin wa wirasatin fatawassala. Nah, sekarang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Anna ta'limal ilmi lil muslimina bin niyati sholihati huwa khairu ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mengajarkan ilmu kepada orang-orang muslim dengan niat yang baik, huwa khairu ibadatillahi, itu adalah sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebaik-baiknya ibadah cenah. Mengajarkan ilmu kepada orang lain teh. Sebaik-baiknya ibadah. Orang yang tadinya tidak tahu tata cara wudu diajarin sama kita. Jadi bisa sah wudunya. Ya, terus diajarin tata cara sholat. Jadi sholatnya sah. Tadi saya lihat ya, ketika di Masjid Puri, tadi sholat di Masjid Puri, maghribnya isanya di sana. Lihat ada bapak-bapak wudunya itu sampai sini nih. Jadi nggak sampai siku, cuman segini nih. Airnya cuma diginiin doang, diusap doang segini nih. Saya lihat nggak sampai siku. Nah, itu tidak sah itu wudunya. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak akan sah. Ya. Bahkan bagusnya mah bukan hanya sampai siku, dilebihkan harusnya. Ya, sekitar 5 jari lah kurang lebih segini nih, dilebihkan gitu. Nah, itu pentingnya ilmu. Makanya ilmu itu imamnya ibadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khulafai rahmatullah. Qila wa man khulafauka? Qala alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallahi ta'ala.
Kata Nabi, aku ini mempunyai khalifah. Aku ini mempunyai khalifah. Khalifah teh pengganti setelahku. Terus sahabat bertanya, siapa khalifahmu? Kata sahabatnya, kata Nabi, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkan sunnahku kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mengajarkan sunnah berarti yang mengajarkan ilmu. Nah, itulah khalifahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti siapa? Ulama. Ya, ulama. Bahkan kata Nabi, al ulama'u warasatul anbiya wa hum lam yukhallifu dinaran wala dirhaman wa innama khalaful ilma fahuwa mirasuhum. Kata Nabi, ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka meninggalkan ilmu. Fahuwa mirasuhum. Nah, ilmu itu adalah warisan para nabi. Nah, gitu ya. Berarti kalau kita mau ngambil warisan para nabi, berarti ambillah ilmu, khususnya ilmu agama. Wajih kalamal qaumi ghayra mukhattiin wa mualliman wa kira wa lasta mujadilah. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang adab-adab ketika mengaji atau belajar. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza zahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in wa qala Allahumma astur 'aiba muallimi anni wa la tujhib barakata ilmihi anni. Ya, orang-orang dahulu atau santri-santri dahulu itu ketika mau belajar, mereka itu bersedekah dulu. Lalu setelah bersedekah mereka berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku, katanya gitu. Ya. Emang salah satu ujian dalam menuntut ilmu itu kita terkadang dibukakan aib guru. Aib guru, tapi kita sebagai murid ya harus berbaik sangka kepada guru. Misalnya gini, guru kita teh nyuruh kepada santri-santrinya untuk sholat duha. Pas dilihat teh, kok guru kita nggak sholat duha gitu. Ya. Nah, tentu kita harus berbaik sangka. Barangkali ada yang lebih penting daripada sholat duha. Karena mungkin kan sholat duha mah sunnah ya. Barangkali guru kita sedang mengerjakan yang hukumnya lebih dari sunnah, yaitu wajib gitu. Kita intinya berbaik sangka saja. Nah, wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kuntu, ya, kata Imam Syafi'i, aku dulu ketika belajar dengan Imam Malik. Nah, Imam Malik itu gurunya ya. Imam Syafi'i itu sangat hati-hati teh
ketika membuka lembaran kitabnya. Jadi pelan-pelan gitulah, pelan-pelan membuka kitabnya, lembaran kitabnya, ya. Kenapa? Karena khawatir gurunya Imam Malik terganggu dengan suara balikan ini kertas ya yang ada di kitabnya. Nah itu ya, Imam Syafi'i adabnya kepada Imam Malik, gurunya. Imam Syafi'i itu berbeda, ada perbedaan pendapat dengan gurunya. Ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu anjing itu najis, mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Malik anjing itu suci. Makanya kalau ada orang Arab ngagandong anjing, melihara anjing, mungkin mazhab Imam Malik gitu. Ini pakai cadar ngagandong anjing. Nah, kade tah. Ya, barangkali dia bermazhab Imam Malik. Tapi kenapa kok berbeda pendapat antara murid dan guru, tapi Imam Syafi'i ilmunya berkah? Kenapa? Karena perbedaannya itu bukan mal adab, beserta adab, bukan karena membenci gurunya ataupun yang lainnya gitu. Tentunya ijtihad Imam Syafi'i, tentunya dengan ilmu yang sudah dipelajari. Ya, wajarlah selama ada dasar ilmu, perbedaan pendapat itu tidak masalah. Ya, gitu. Makanya kata Nabi, kalau kita ya orang yang berilmu ya kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, ulama mujtahid ya, kalau berfatwanya misalnya hasil ijtihadnya itu salah misalnya, itu dapat 1 pahala. Tapi kalau hasil ijtihadnya benar, itu dapat 2 pahala, kata Nabi. Kenapa? Karena dia menggali hukum-hukum Islam itu berdasarkan ilmunya, gitu. Ya. Nah, kalau zaman sekarang mah udah kayaknya sih nggak ada level seperti Imam Syafi'i mah, mujtahid mah udah nggak ada. Ya. Karena untuk mencapai level itu ya harus mempelajari banyak ilmu, ilmu. Ya. Gitu. Makanya kalau jadi ustadz atau kiai jangan pendapat sendiri, nggak boleh. Harus pendapat ulama. Ya. Wa qala rabbi wallahi ma aztarastu an ashrabal ma wa syafi'i yanzur ilayya haibatan lahu. Kata Syekh Robi, ya, aku ini demi Allah aku ini tidak berani minum di hadapan Imam Syafi'i kalau Imam Syafi'i melihatku. Kenapa? Karena aku karena Imam Syafi'i itu mempunyai wibawa yang sangat besar gitu. Wibawanya ya. Ya. Gitu. Terus kalau kita ngaji juga, misalnya ada ilmu nih, kita belum paham ilmunya Nah, sebaiknya itu
kita minta fatwa atau minta penjelasan kepada guru kita. Jangan sampai kita memahami oleh pendapat kita sendiri ketika kita memahami ilmu yang ada di kitab. Ya. Terkadang kalau pemahaman diri sendiri itu kadang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud pengarang kitab ini. Ya. Pengarang kitabnya. Makanya ngaji itu harus ada sanad keilmuan supaya supaya kitab yang kita baca itu tidak salah kita pahami atau kita tafsiri gitu. Saya mengaji kitab ini ya dapat penjelasan dari guru saya gitu. Jadi nggak takut salah gitu. Kok kayak gini penjelasannya, saya dari guru saya gitu. Gurunya dari siapa? Gurunya lagi gitu. Terus sampai ke pengarang kitab ini sampai ke Rasulullah. Gitu, ada sanadnya. Ya. Jadi harus ada sanadnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan ini ya, doa ya. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi'ina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.